Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nurul Sapita dan 2 teman saya, yaitu Laura Filia Mutmainah dan Wirayuda. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi bumi dan benda langit. Yang pertama yaitu bumi. Bumi adalah planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Luas permukaan bumi sekitar 510.072.000 km persegi dengan jari-jari rata-rata 6.371 km. Planet bumi memiliki gravitasi atau gaya tarik dengan percepatan sebesar 9,780.327.000 meter per sekon kuadrat, yang dalam perhitungan matematis sering dibulatkan menjadi 9,81 meter per sekon kuadrat. Bumi mengalami rotasi dan juga revolusi. Rotasi yakni berputarnya bumi pada sumbu porosnya yang memerlukan waktu sekitar 24 jam. Sedangkan revolusi yaitu berputarnya bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365 hari. Jarak bumi dan matahari yakni 149,6 juta kilometer. Rotasi bumi dapat mengakibatkan pergantian siang dan malam, terjadinya perbedaan waktu di berbagai negara, serta gerak semu harian matahari. Sementara revolusi mengakibatkan pergantian musim di semua benua di dunia, berubahnya jarak waktu siang dan malam, serta gerak semu tahunan matahari. Lapisan-lapisan bumi. Struktur lapisan bumi terdiri dari berbagai jenis batuan. Sementara itu, lapisan bumi dapat dibagi menjadi 3, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Berikut ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kerak bumi. Lapisan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mantel bumi. Mantel bumi letaknya berada di antara kerak bumi dan inti bumi. Ketebalan mantel bumi yakni 2.900 km. Temperaturnya mencapai hingga 3.000 derajat Celcius. Mantel bumi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu lapisan litosfer, lapisan astenosfer, dan lapisan mesosfer. Yang ketiga, inti bumi merupakan lapisan bumi paling dasar. Ketebalan lapisan ini adalah 3.500 km dengan lapisan inti luar setebal 2.000 km. Bumi juga dapat terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan atmosfer, lapisan litosfer, lapisan hidrosfer, dan lapisan biosfer. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang benda langit. Yang pertama, matahari. Matahari atau disebut juga surya. Surya itu berasal dari nama dewa matahari yang dipercayai masyarakat Hindu. Matahari adalah suatu bola gas yang pijar dan ternyata tidak berbentuk bulat betul. Jadi bentuk matahari itu enggak bulat sempurna. Matahari mempunyai khatulistiwa dan kutub karena gerak rotasinya. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Matahari terdiri dari inti dan 3 lapisan kulit masing-masing, yaitu fotosfer, kromosfer, dan korona. Tapi ingat, bukan coronavirus. 3 lapisan kulit matahari. Yang pertama, fotosfer adalah bagian lapisan permukaan yang memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan. Yang kedua ada kromosfer, adalah lapisan gas yang tebal. Dan yang ketiga adalah korona, yaitu lapisan atmosfer terluar matahari. Jarak matahari ke bumi. Jadi ada 2 jarak, yaitu jarak terdekat dan jarak terjauh. Untuk jarak terdekat matahari ke bumi yaitu sekitar 147 juta kilometer. Kalau jarak terdekat itu biasa disebut sebagai perihelium. Nah, dibandingkan dengan bumi, diameter si matahari ini gedenya kira-kira 112 kalinya. Jadi kebayangkan segede apa dan sebesar apa. Nah, sedangkan untuk jarak paling jauh matahari ke bumi yaitu sekitar 152 juta kilometer.
perputaran matahari. Karena matahari tidak berbentuk padat, melainkan dalam bentuk plasma, menyebabkan rotasinya lebih cepat terjadi di daerah khatulistiwa daripada di kutub. Rotasi pada wilayah khatulistiwa adalah sekitar 25 hari, dan 35 hari terjadinya di wilayah kutub. Setiap putaran mempunyai gravitasi 27,9 kali gravitasi bumi. Nah, biasanya kalau terjadi gerhana matahari itu posisinya peredaran bulan itu mengelilingi bumi, kemudian menghalangi sinaran matahari yang sampai ke bumi. Gerakan matahari sendiri ada dua, yaitu yang pertama rotasi mengelilingi sumbunya, lamanya 25,5 hari atau lamanya 25,5 hari untuk satu kali putaran. Gerakan rotasi dapat dibuktikan dengan terlihat noda-noda hitam di bagian inti yang kadang-kadang berada di sebelah kanan dan kira-kira 2 minggu berada di sebelah kiri. Yang kedua, bergerak di antara gugusan-gugusan bintang. Selain berotasi, matahari bergerak di antara gugusan bintang dengan kecepatan 20 km per detik. Pergerakan itu mengelilingi pusat galaksi. Berikutnya bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi dan merupakan satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri, dan cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Nah, poin-poin pentingnya yang pertama, jarak rata-rata bumi bulan adalah 384.403 km, sekitar 30 kali diameter bumi. Yang kedua, bulan beredar mengelilingi bumi setiap 27,3 hari, yang biasa disebut periode orbit, dan fase-fase bulan yang berulang setiap 29,5 hari disebut periode sinodik. Bulan yang ditarik oleh gaya gravitasi tidak jatuh ke bumi karena disebabkan oleh gaya sentrifugal. Berikutnya, bulan berada dalam orbit sinkron dengan bumi. Hal ini menyebabkan hanya satu sisi permukaan bulan saja yang dapat diamati dari bumi. Orbit sinkron menyebabkan skala rotasi sama dengan skala revolusinya. Yang kelima, di bulan tidak terdapat udara ataupun air. Banyak kawah yang dihasilkan di permukaan bulan yang disebabkan oleh hantaman komet atau asteroid. Yang keenam, bulan adalah satu-satunya benda langit yang pernah didatangi dan didarati oleh manusia. Jadi biasanya astronot yang pergi ke bulan. Berikutnya, bulan sebagai penanda waktu. Yang pertama, bulan purnama adalah ketika bulan nampak bulat sempurna dari bumi. Pada saat itu, bumi terletak hampir segaris di antara matahari dan bulan, sehingga seluruh permukaan bulan yang diterangi matahari terlihat jelas dari arah bumi. Berikutnya adalah bulan mati. Bulan mati ini kebalikannya dari bulan purnama, yaitu ketika bulan terletak pada hampir segaris di antara matahari dan bumi, sehingga yang terlihat dari bumi adalah sisi belakang bulan yang gelap, alias tidak nampak apa-apa. Gelap banget gitu. Yang berikutnya, di antara kedua waktu itu terdapat bulan separuh dan bulan sabit, yakni pada saat posisi bulan terhadap bumi membentuk sudut tertentu terhadap garis bumi matahari. Pada saat itu, hanya sebagian permukaan bulan yang disinari matahari dari bumi. Jadi bentuknya kayak setengah, kayak bentuk kue putri salju. Ini ada beberapa macam fase bulan. Fase bulan itu ada fase bulan bungkuk, bulan setengah, bulan sabit, bulan baru, bulan sabit lagi, bulan setengah, bulan bungkuk, dan bulan purnama. Nah, sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan ke materi berikutnya. Sejarah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pengertian istilah planet berubah dari sesuatu yang bergerak melintasi langit atau relatif terhadap latar belakang bintang-bintang yang tetap menjadi benda yang bergerak mengelilingi bumi. Planet adalah benda langit yang memiliki ciri-ciri berikut. 1. Mengorbit mengelilingi bintang atau sisa-sisa bintang. 2. Mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri
agar dapat mengatasi kekuatan rigid body sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk kesetimbangan hidrostik atau bentuk hampir bulat. 3. Tidak perlu besar hingga dapat menyebabkan fusi termonuklir terhadap deuterium dan intinya. Dan yang terakhir, telah membersihkan lingkungan atau clearing the neighborhood, mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya selain satelitnya sendiri. Planet-planet dalam tata surya. Menurut IAU atau Persatuan Astronomi Internasional, maka terdapat 8 planet dalam sistem tata surya. 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, 8. Neptunus. Dan ada juga yang bisa disebut planet kerdil. Planet katai atau planet kerdil dalam bahasa Inggris, dwarf planet, adalah sebutan bagi benda-benda langit dan tata surya yang sesuai dengan ciri-ciri berikut. 1. Mengorbit mengelilingi matahari. 2. Mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri agar dapat mengatasi tekanan benda tegar atau rigid body. 3. Belum membersihkan lingkungan atau clearing the neighborhood, mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya selain satelitnya sendiri di daerah sekitar orbitnya. Berikut adalah daftar benda angkasa yang telah diberikan status planet katai atau planet kerdil. 1. Ceres, 2. Pluto, 3. Haumea, 4. Makemake, 5. Eris. Kemudian komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Kata komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor, yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. 2. Asteroid. Pernah disebut sebagai planet minor atau planetoid, adalah benda-benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya, lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Dikatakan bahwa asteroid Ida juga memiliki sebuah satelit yang bernama Dactyl. 3. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi. Lazim disebut sebagai bintang jatuh. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan ram, bukan oleh gesekan, sebagaimana anggapan umum sebelum ini. Pada saat meteorit memasuki atmosfer, meteor yang sangat terang, lebih terang daripada penampakan planet Venus, dapat disebut sebagai bolide. Ya, mungkin itu saja materi yang hanya bisa kami sampaikan.